Ini kan sesuatu yang tidak dibeli setiap waktu, karena kan pada waktu itu masyarakat lebih condong lebih mengutamakan ke sembako daripada sekedar batik. Memang kita tidak ada penjualan. Terus terang, untuk penurunan sendiri bisa dibilang hampir 40-50% penurunannya. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Jadi dalam video kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Pak Anto Gondrong dan Pak Sony Lolong dalam perjuangannya untuk tetap bertahan di kondisi pandemi saat ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang. Sendiri kami tetap memproduksi. Dari awal pandemi sampai saat ini kami tetap memproduksi, tapi terus terang untuk penurunan sendiri bisa dibilang hampir 40-50% penurunannya dalam penghasilan penjualan lah, dikatakan begitu. Soalnya memang keterbatasan yang diterapkan pemerintah kan memang itu yang membatasi kami untuk mengadakan penjualan. Penjualan sih tetap jalan, tapi untuk pembelinya yang memang agak jauh lebih menurunnya tajam dibanding dengan dulu saat-saat sebelum pandemi. Masih ada, kita yang online masih ada untuk pembelinya yang di luar Tarakan. Tapi kalau untuk dalam Tarakan, paling hanya pemesanan untuk seragam-seragam kantor yang dari Provinsi Kaltara, dari Tarakan sendiri, itu masih banyak. Alhamdulillah pesanan-pesanan masih berjalan lancar. Jadi anak buah pun tidak sempat kami berhentikan atau istirahatkan. Jadi di sini anak buah tetap kerja. Meskipun penghasilan bisa dibilang menurun, tapi kita kayaknya nggak enak kalau anak buah kita atau anggota di tempat batik kami harus kami istirahatkan, jadi kurang enak lah. Tapi tetap memproduksi dan tetap bekerja. Kalau kendalanya banyak, kendalanya mulai dari itu tadi, untuk omset penjualan jauh lebih menurunnya. Kunjungan-kunjungan yang ke Tarakan, yang biasanya banyak tamu ke Tarakan, saat ini bisa dibilang sangat berkurang. Terus biasanya dulu kami dalam 1 tahun tuh 4-5 kali pameran keluar Tarakan, di Jawa dan di Indonesia lainnya, serta di Brunei, Kinabalu, dan di Tawau. Itu untuk saat ini selama 2 tahun ini kami betul-betul tidak ada melaksanakan itu. Kalau di pameran kami rasakan betul, saat omset penjualan kami bisa dibilang sangat-sangat signifikan untuk penghasilan yang kami jual untuk batik Pakis Asia sendiri. Ya, untuk perhatian dari pemerintah misalnya, ya dengan membeli produk kami, dengan pesan terhadap UKM industri batik ini bisa lebih digencarkan lagi. Terus produksi kami yang saat ini sudah bisa dibilang banyak, sudah bisa dibilang menumpuk, itu pun mungkin kalau penjualannya tinggi, otomatis para karyawan juga akan merasakan
dia mendapatkan fee, dia mendapatkan gaji yang lebih besar lagi. Nah, itulah yang kami harapkan dari pemerintah. Perhatiannya lah, paling tidak ya tahulah kalau UKM itu seperti apa. Bisa dibilang ya hari ini penghasilan ada, mungkin besok atau lusa pun tidak ada juga, atau hari ini besok tidak ada, dari mungkin minggu depan ada, itu pun yang kami rasakan. Jadi sangat-sangat kami mengharapkan bantuan dari pemerintah ya, lewat pesanan-pesanan, lewat pembelian-pembelian, atau mungkin bantuan-bantuan secara materi, ataupun bantuan untuk pembelian bahan baku ataupun alat, itu kami harapkan. Tentang penggunaan batik lokal untuk seragam ASN di tingkat kota dan penggunaan batik Kaltara yang bukan hanya diproduksi oleh saya aja, tapi teman-teman dari Malino, di Nunukan, di Bulungan, dan di KTT, itu imbasnya membuat para pengrajin batik ini tetap stabil berproduksi. Pas puncaknya pandemi, belum adanya kebijakan dari pemerintah, ya kita batik ini kan sesuatu yang tidak dibeli setiap waktu. Karena kan pada waktu itu masyarakat lebih condong, lebih mengutamakan ke sembako daripada sekedar batik. Memang kita tidak ada penjualan. Bukan menurun, tapi bahkan tidak ada penjualan batik pada waktu pandemi dan sebelum ada kebijakan. Kebijakannya itu mulai diberikan mulai kapan? Diberlakukannya sebenarnya dari pertengahan sekitar pertengahan tahun 2020 pemerintah kota. Tetapi untuk kebijakan dari gubernur setelah beliau dilantik jadi gubernur, kan itu 2021 kan? Kalau nggak salah 93 gitu. Ya untuk Pemprov Tarakan ya, tapi kan untuk Pemprov itu kan belum diwajibkan, belum ada seragam yang diinstruksikan oleh gubernur bahwa seluruh PNS harus menggunakan batik Kaltara, kan belum. Tapi kan hanya sekedar himbauan aja. Nah, tapi ini imbasnya juga terasa bahwa para pegawai negeri sipil yang ada di lingkup Provinsi Kaltara udah mulai mencari masing-masing, walaupun mungkin tidak seragam gitu. Tapi intinya dari himbauan itu peningkatan kita punya penjualan signifikan sekali gitu. Kami pada waktu 2020, akhir 2020 sampai awal 2021 itu ya sekitar ada 9 instansi ke saya, ya kurang lebih sekitar 1000-an lebih lah. Dan ada ke teman saya juga di namanya Pak Dodit juga mengerjakan seragam ASN itu. Tapi kan setelahnya itu selesai, kan ada beberapa instansi yang belum menganggarkan ini gitu kan di tahun ini. Nah, akhirnya yang secara individunya membeli membeli batiknya ASN Tarakan ini. Ya harapan saya sih sebenarnya sih mungkin ini bukan harapan saya pribadi, tapi mungkin harapan masyarakat Kota Tarakan, Kaltara, Indonesia, bahkan sedunia lah. Berharap COVID ini segera berlalu lah, sudah selesai lah secepatnya. Dan itu harapan semua orang lah. Nah khusus untuk saya sendiri sih sebagai pelaku UMKM khususnya di bidang batik, ya harapan-harapan itu tetap menggantungkan kepada pemerintah sih sebenarnya. Dalam hal apa? Mungkin untuk level di Kota Tarakan mungkin ada kebijakan yang juga mewajibkan kepada seluruh pegawai di lingkup instansi vertikal, BUMN-nya, perbankannya gitu kan, belum swastanya, perumdanya wajibkan gitu untuk menggunakan batik Tarakan. Motif dan warna itu mungkin bisa kita sesuaikan. Nah untuk level Kaltara ya seyogianya lah himbauan ini lebih dipertegas lagi dengan regulasinya, adanya Perbum untuk mewajibkan seluruh PNS di lingkup Pemprov Kaltara untuk menggunakan batik Kaltara. Maksudnya batik Kaltara, batik yang diproduksi di Kaltara, baik itu di Malinau, di Nunukan, di Bulungan, di Tarakan, dan di KTT. Motifnya terserah mereka, terserah yang ada di masing-masing kabupaten kota itu. Nah, itu karena kan secara khusus batik Kaltara belum ada. Saat ini yang aktif 6 orang. Itu semua anak-anak difabel. Anak difabel, disabilitas.
Dan mereka sejauh ini untuk bekerja itu enjoy aja Pak ya? Sangat enjoy karena kan kita sistemnya bukan bulanan, bukan harian, tapi borongan.